Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Baiti. Pada video kali ini mata kuliah analisis dan ilmu data, saya akan hands-on praktikum Google Lab pada praktikum 8. Pada praktikum lab di lab 8 kita akan mengeksplorasi data analisis dari EDA. Si EDA sendiri atau eksplorasi data analisis yaitu proses awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memahami struktur hubungan antar variabel dalam dataset. Nanti di sini kita akan mengidentifikasi jenis data dan melakukan pembersihan data jika ada missing value atau outlier. Kemudian kita akan menghasilkan visualisasi yang relevan untuk menemukan pola dan hubungan antar variabel. Kemudian muncul laporan error dengan interpretasi yang bermakna. Nah, di sini topik dataset yang saya gunakan yaitu tentang e-commerce transition data. Di sini tahapan dari EDA meliputi persiapan dan pemahaman data, pembersihan data dari missing value dan outlier, melakukan statistik deskripsi, analisis hubungan antar variabel, dan visualisasi dan interpretasi. Kita bisa langsung saja ke Google Colab-nya. Ya, seperti biasa di sini saya upload unggah ke Google Colab dari datasetnya. Kemudian di sini saya ekstrak filenya agar bisa dibaca. Ini kan tadi filenya dalam bentuk zip, kemudian saya ekstrak agar bisa dibaca. Biasa di sini saya menggunakan library Pandas, NumPy, dan Matplotlib, Pylab, serta Seaborn. Di sini saya menampilkan 5 baris pertama. Di sini ada variabel, ada invoice note, stock code, description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, dan country. Kemudian di sini info, dia menampilkan informasi dari dataset. Di sini keterangannya informasi dari dataset, dia memiliki memiliki baris dan di sini ada 8 kolom totalnya. Kemudian dalam kolom invoice date ini dia bertipe objek, yang artinya dia belum dikonversi ke tipe waktu date time. Hal ini bisa dilakukan di tahap pembersihan data. Masih ada beberapa yang tipenya, ada yang objek dan ada float juga. Ada floatnya, ada ini total float, ada integernya dan objeknya. Di sini untuk analisis deskripsi, ini untuk count, men, selling 25%, 50%, 75%, dan ini untuk quantity, one price, customer ID. Jadi untuk statistik deskripsi, artinya memberikan ringkasan statistik dari kolom numerik seperti di sini ya, yang sudah saya sebutkan tadi, quantity, on price, dan customer ID. Di bagian 8 ini di quantity dia ada garis ini, dia ini anomali mungkin karena transaksi rata atau pengembalian barang, jadi ya bentuknya min di depan. Untuk kolom unit price, dia memiliki nilai barang ya, untuk nilai barang di kolom unit price. Ini kemungkinan barangnya khusus atau kesalahan input. Untuk selanjutnya, untuk harga rata-rata per produk sendiri di sini sekitar 4,6 ya, 6. Kemudian dia menunjukkan sebagian besar barang berharga rendah. Kalau untuk jumlah pelanggan unik atau customer ID, dia sekitar ada 40.000 lebih. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke tahap
kita cek missing value. Ini kita cek jumlah missing value per kolom. Di sini ada beberapa jumlah seperti di customer ID dan di description. Jadi kolom description dia memiliki untuk kolom description ini 1454 baris kosong. Ini berarti produknya dia tidak memiliki deskripsi atau nama barang tidak tercatat. Untuk customer ID sendiri dia di angka ini dia barisnya kosong. Ya menunjukkan bahwa ada transaksi yang tidak mencantumkan identitas pelanggan. Misalnya pembeli tamu atau sistem yang belum tercatat ID-nya, customer ID. Kemudian ini jumlah data setelah menghapus missing value. Ya, jadi dari total berapa tadi 5, dari total segini jadi 1000 setelah dihapus yang kosong. Kemudian jadi kalau untuk dijumlahkan sekitar 25% data hilang karena dia memiliki missing value, terutama dari kolom customer ID lebih banyak. Selanjutnya untuk di sini pilih hanya numerik. Sini kita menghapus outlier, data outlier, amatan dan visualisasinya. Di sini ada 2 visualisasi, visualisasi distribusi sebelum dan sesudah outlier removal. Dan untuk sebelah kiri dia menghapus outlier dan kanan sesudah dihapus outlier. Jadi untuk nilai kuartil bawah nilainya dia 25%. 5% terdiri dari data. Untuk kuartil atas dia nilainya 20% tertinggi dari data juga. Untuk interquartile rank dia menggambarkan sebaran data tengah 50%. Kemudian artinya di sekitar di sini outlier. Sini jumlah data setelah menghapus outlier ada jadi berkurang dari 4000 data, terus kita outlier jadi 3. Jadi sekitar jumlah data yang berkurang dari 406.829 menjadi 344.393 baris. Ini sekitar 62.000 baris data atau outlier berhasil dihapus untuk menjaga keakuratan analisisnya. Ini box plot ini digunakan untuk mendeteksi dan membandingkan distribusi data sebelum dan sesudah. Ini sebelum dan ini sesudah. Ini kita lihat sebelum menghapus outlier kiri dia tampak ada banyak titik-titik di atas box plot. Kan ada nilai sampai 40.000 ya. Ini menunjukkan adanya data transaksi dengan harga produk yang sangat tidak wajar. Misalnya mungkin bisa jadi dia kesalahan input. Untuk yang sebelah kanan dia kan sudah menghapus outlier. Dia jangkanya jadi lebih rapat dan stabil. Tentang harganya
dia berkisar dari 0 sampai dengan 6 sampai 7, 0 hingga 0 sampai 7 satuan harganya. Untuk si outlayernya besar berhasil dihilangkan untuk membuat si median. Nilai tengahnya ini menggambarkan si ini median yang menjadi representatif. Kalau untuk outlier ditemukan pada kolom kita cek on unit price dengan ekstrim 30. Untuk visualisasi blok-bloknya dia membuktikan bahwa di si distribusi harga ini kini lebih normal dan tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Jadi pada bagian ini pembersihan outlier dia membantu meningkatkan kualitas analisis statistik dan akurasi visualisasi tahap selanjutnya. Langsung saja masuk ke analisis korelasi antar variabel. Tujuannya nanti ini dia mengetahui hubungan linear antar variabel numerik, kemudian melihat apakah ada keterkaitan kuat antar fitur yang dapat mempengaruhi perilaku transaksi. Ini dalam bentuk hot map visualisasinya. Jadi dari hasil heat map yang kita lihat ini dia menunjukkan quantity unit price 0,3 untuk quantity customer ID 0,14. Untuk yang unit price dia hubungan negatif lemah, semakin tinggi harga satuan produk jadi jumlah barang yang dibeli cenderung menurun. Kalau untuk quantity dan customer ID, untuk customer ID dari customer ID ya 0,14 dia termasuk korelatif negatif yang sangat rendah. Nah ini dia menunjukkan bahwa si variasi jumlah pembelian tidak terlalu terpengaruh oleh identitas pelanggan. Untuk apalagi unit price customer ID nih, pada bagian ini dia hampir tidak ada korelasi, artinya si barang ini dia dibeli tidak tergantung pada siapa pelanggannya, ada tingkatannya. Oke, ada tingkatannya ya. Kemudian jadi untuk korelasi antar variabel numerik pada dataset ini relatif rendah. Nah, hubungan negatif antar quantity dan unit price dia menunjukkan kecenderungan bahwa produk murah dibeli dan jumlah lebih besar, sedangkan untuk produk yang mahal dibeli lebih sedikit. Nah, kita lanjut ke visualisasi berikutnya. Di sini distribusi harga barang price. Jadi di sini visualisasinya untuk bentuk distribusi grafik ini menunjukkan distribusi yang cenderung ke kanan, ke arah kanan, right. Artinya sebagian besar produk dijual dengan harga relatif rendah, sementara hanya sedikit produk yang memiliki harga tinggi. Nah, untuk titik puncak sendiri atau mode puncak histogram berada di rentang antara 1 sampai 3 satuan harganya. Jadi sebagian besar barang dijual dengan kisaran harga tersebut.
distribusi. Kalau untuk ekornya dia panjang ke kanan. Kalau panjang ke kanan dia nunjukin adanya beberapa produk premium dengan tinggi tetapi jumlahnya sangat kecil dibanding produk berharga rendah. Lihat, cenderung naik turun untuk harga barang ini frekuensinya. Jadi ada beberapa dampak dari pembersihan outlier tadi. Ini sudah, selanjutnya di sini menunjukkan 10 negara dengan jumlah transaksi terbanyak. Kita pakai bar plot. Jadi berdasarkan hasil visualisasi data dapat diketahui bahwa negara dengan jumlah transaksi terbanyak adalah United Kingdom ini ya. Dia lebih banyak, ada sekitar 300.000. Untuk terendah di sini ada ketinggalan. Untuk terendahnya dia United Kingdom. Dan untuk hubungan antara jumlah barang dan harga satuan, hubungan quantity and unit price, seperti yang kita lihat pada visualisasi scatter plot atau diagram sebar. Ini tujuannya untuk melihat hubungan antara jumlah barang yang dibeli dengan harga satuan. Di sini pola sebarannya sebagian besar titik ini berkumpul di dekat 0. Artinya dia mayoritas transaksi melibatkan pembelian dengan jumlah barang sedikit atau si kuantitinya ini rendah dan harga satuan rendah atau unit price rendah. Untuk sebaran yang menyebar secara asak ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear yang kuat antara si jumlah barang yang dibeli dengan harga satuan produknya. Untuk si arah korelasi sendiri, kalau diperhatikan secara umum sebaran titik dia sedikit menurun ke bawah, menurun ke kanan. Nah, ini kalau kita lihat dia menunjukkan si korelasinya ini rendah. Jadi maksudnya semakin tinggi harga barang, jumlah pembelian cenderung lebih sedikit. Namun di korelasi ini dia sangat kecil sehingga tidak bisa dianggap sebagai pola yang signifikan. Untuk si outlier atau si data ekstrim dia nggak ada muncul lagi, akan tadi udah dilakukan outlier. Untuk di bagian ini pelanggannya lebih sering membeli produk murah dalam jumlah kecil, sedangkan untuk produk mahal biasanya hanya dibeli satuan. Kita langsung lanjut. Di sini juga ada visualisasi bar plot untuk 10 negara dengan total pendapatan tertinggi. Udah. Dia menampilkan beberapa negara. Yang paling tinggi di sini United Kingdom. Dia dengan total pendapatan tertinggi. Mungkin dikarenakan sebagian besar dari transaksi dalam dataset berasal dari Inggris, sehingga pendapatan total dari negara ini dia mendominasi dengan selisih besar dibanding negara lainnya. Selanjutnya ada Germany, France, Italy. Oke, ini ada beberapa kesimpulan dari EDA. Yang pertama, data relatif bersih, hanya sedikit missing value. Tadi outliernya kita berhasil dihapus dengan metode IQR dan harga produk didominasi oleh barang berharga rendah. Untuk Inggris ya tadi ini United Kingdom, dia menjadi negara dengan transaksi dan review tertinggi. Kemudian di sini tadi kita temukan nggak ada korelasi kuat antara jumlah barang dan harga satuannya. Oke, kita sudah lakukan tahapan EDA.
Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang praktikum 8. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.